Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam kurang semangat terpaksa diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, hadirin seluruh tamu undangan, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, serta seluruh pengunjung setia dari Living World yang sudah hadir pada siang hari ini. Spesial di rangkaian acara Talk Show Batik dalam rangkaian peluncuran Batik Pekanbaru Ria Kuntum di Atas Awan. Bangkit bersinergi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh rangkaian acara kita, sesi talk show pada hari ini disiarkan secara langsung melalui live streaming di Ceria TV. Dan untuk sesi talk show yang pertama ini, kita akan membahas Batik Pekanbaru. Untuk itu saya mengundang dengan hormat kesediaan narasumber kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang pertama kami mengundang kesediaan dari Wakil Ketua 2 Dekranasda Kota Pekanbaru, kami jemput kesediaan Ibu Fitriani Jamil. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan selanjutnya kami mengundang Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Bapak Ali Imron Esos. Kepada Bapak kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ali sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga narasumber kita yang ketiga, kami mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Ibu Dr. Anda Hajah Masria. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa ini para narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Kadis. Dan waduh, luar biasa pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di Atrium Living World Pekanbaru dalam suasana yang meriah, semarak dan semoga sehat selalu. Amin. Nah, dan tentunya juga untuk seluruh penonton kami yang menyaksikan secara live streaming di Ceria TV. Untuk sesi yang pertama ini kita akan ada sesi talk show Batik Pekanbaru. Sebelumnya saya mohon izin sapa terlebih dahulu untuk Ibu Fitriani Jamil. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ali sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ali hari ini jadi yang paling ganteng di antara kami berempat ya. Dan juga untuk Ibu Mas Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sudah ready dengan batik nih. Wah. Pada kesempatan di sore hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Fitriani selaku Wakil Ketua 2 Dekranasda Kota Pekanbaru. Izin Bu Fitriani mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu untuk saat ini produk dan kerajinan apa saja yang ada di Dekranasda Kota Pekanbaru. Terima kasih Mbak. Kita di Dekranasda Kota Pekanbaru sekarang masih menghasilkan tenun yang memang kita langsung produksi. Selanjutnya kreasi dari tenun itu sendiri kita ada tanja, ada kotak tisu dan segala souvenir yang kita kombinasikan dengan tenun. Juga ada lagi yang memang hasil dari UMKM yang memang diletakkan di galerinya Dekranasda Kota. Oke, jadi ada produksi tenun dan juga menerima barang-barang hasil produksi dari UMKM ya? Betul sekali. Boleh tahu nih bocorannya dari UMKM Kota Pekanbaru, produksi produk-produknya apa saja sih Bu? Dari mulai mereka bikin sal juga ada, sendal, tas, piringan, seperti itu. Jadi ada bentuk pajangan-pajangan yang memang dari tekat. Jadi semua yang sudah memang
dikombinasikan dengan tenun itu sudah ada di Dekranasda Kota Pekanbaru. Oke, luar biasa. Dan itu bisa didapatkan di Dekranasda Kota Pekanbaru ya? Betul. Oke, nah sudah ada tenun, sudah ada beberapa produksi dan kerajinan yang dihasilkan baik dari Dekranasda dan juga UMKM di Dekranasda Kota Pekanbaru. Lalu kemudian muncul batik nih. Dekranasda Kota Pekanbaru ingin melaunching dan meluncurkan batik Pekanbaru. Awal mula ide tercetusnya ingin mengeluarkan batik Pekanbaru ini seperti apa, Bu? Sebenarnya kita sebagai warga Pekanbaru khususnya masyarakat Melayu, kita harus melestarikan kultur budaya Melayu itu sendiri, dan kita batik merupakan salah satu dari warisan tak benda yang perlu kita kembangkan. Nah, di setiap daerah memang di kabupaten kota sudah mempunyai ciri khas batik, dan itu sebagai salah satu juga bagaimana kita sebagai warga Pekanbaru dan masyarakat yang Melayu, makanya kita juga tetap ingin mengembangkan dari kultur budaya, maka kita mencari khas dari Kota Pekanbaru. Memang munculnya batik ini tidak tiba-tiba. Oke. Nah, jadi perlu ada beberapa proses munculnya batik Pekanbaru ini. Yang pertama dari arahan Pak Wali Kota, Bapak Firdaus, untuk melaksanakan sayembara motif Pekanbaru. Oh, jadi sebenarnya rencana untuk mengeluarkan batik Pekanbaru ini sudah direncanakan sejak lama. Kemudian sempat diselenggarakan sayembara. Boleh diceritakan? Kita melaksanakan sayembara itu di bulan Februari, diikuti oleh di luar dari Pekanbaru juga ya Pak Ali, dan dilaksanakan secara online, dan diumumkan pemenangnya di bulan Maret pada acara Festival Jalan Agus Salim. Di situ diumumkan 3 orang pemenang. Dan alhamdulillah nanti di saat kegiatan kita selanjutnya bedah batik, pemenang-pemenang itu akan ikut bersama kita dalam membahas bedah batik. Nah, selanjut dari pemenang tersebut, dari Dekranasda bersama Disperindak, kita membuat cap dari motif yang sudah menang itu. Dan selanjutnya di bulan April, bulan puasa, kita langsung melaksanakan pelatihan pembuatan batik itu sendiri. Oke. Dan ada pelatihannya. Ada pelatihannya, dan insya Allah juga nanti narasumber pelatihnya juga ada nanti di saat bedah batik. Oke, nanti untuk itu jangan ada yang kemana-mana, karena nanti setelah sesi talk show batik, nanti kita juga akan ada sesi bedah batik. Iya, langsung dari para pemenang sayembara motif batik Pekanbaru. Betul, Mbak. Oke, jadi memang luar biasa mulai dari awal perencanaannya, kemudian sayembaranya, kemudian pelatihannya, sampai pada tahap produksinya ya. Produksinya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal motif nih, nah ini kita juga penasaran Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya untuk batik Pelalawan, mereka punya ciri khas merupakan batik Bono. Kalau Inhil punya kelapa. Kalau batik Indragiri Hulu ada batik Seroja kalau tidak salah saya. Lalu kalau untuk Pekanbaru motifnya yang diunggulkan, yang ditampilkan apa nih Bu? Di sini adalah motif dari riak kuntum. Riak kuntum. Riak kuntum. Jadi motif ini sebagai pemenang pertama yang diambil dari tangga rumah Tuan Kadi. Oke. Jadi nanti mungkin lebih lengkapnya bagaimana filosofi dasar mengeluarkan motif itu mungkin nanti kita akan bahas di bedah batik. Di bedah batik ya, jadi ada beberapa motif yang sudah ditampilkan. Selain dari ria kuntum, kita juga ada motif di bawah ombak di atas awan. Oke. Ada motif serindit, yang 3 motif ini sudah dihakikan. Selanjutnya kita juga ada 2 motif lagi yang akan kita launchingkan, itu adalah kuntum nenas dan
Gedung Bandar Baru Tenayan. Wow, luar biasa. Pekanbaru banget ya. Baik, nah saya mau ke Pak Ali nih. Nah, Pak Ali selaku Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Pak Ali izin mungkin boleh dijelaskan terkait kebijakan dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk penggunaan batik. Seperti apa kebijakannya nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ingin menjelaskan, ingin menambah apa yang disampaikan Ibu Wakil Ketua tadi. Kenapa kita harus membangkitkan batik ini, membangun batik ini. Jadi memang kita memiliki rencana pembangunan industri Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019. Jadi inilah dasar kita untuk berbuat, untuk membangun industri yang ada di Kota Pekanbaru ini. Nah, di dalam RPIK ini terdapat 8 sektor unggulan yang menjadi rencana pengembangan di Kota Pekanbaru ke depannya. Dari 8 sektor unggulan ini, kita juga terus menggali. Pada tahun 2020 yang lalu kita coba lakukan penelitian untuk menetapkan produk-produk yang bisa diunggulkan melalui 8 sektor unggulan itu tadi. Nah, dari hasil kajian itu kita temukan 2 sektor yang bisa dijadikan sebagai produk unggulan Pekanbaru, yaitu pada sektor pangan dan sektor tekstil dan kerajinan. Oke. Nah, untuk pangan kita telah menetapkan produk unggulan kita itu adalah olahan dari ubi kayu, kemudian durian dan pisang. Dan alhamdulillah saat ini salah satu dari ketiga produk unggulan itu seperti pisang, itu mungkin sudah menjadi ikon di Pekanbaru, yaitu pisang kipas. Nah, betul. Pisang kipas kita ini kan di mana-mana orang dari Jakarta, dari mana pasti carinya pisang kipas. Gitu. Betul. Nah, artinya kita sudah berhasil menciptakan sebuah ikon. Kemudian untuk sektor tekstil dan aneka, kita menetapkan produk unggulan kita salah satunya adalah batik dan kerajinan rotan. Jadi itulah dasar kami, kenapa kami sangat getol sekali ingin mengembangkan batik ini. Karena memang di tataran kebijakannya memang ada. Bahkan mungkin kalau dibilang ini kita ada terlambat gitu. Walau perdanya pada tahun 2019 baru bisa terwujud pada tahun 2022. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan tetap terus mengembangkan dan kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan di luar seperti yang telah kita lakukan dengan Balai Diklat Industri Padang. Kita sudah mendapatkan pelatihan batik tulis 2 angkatan dan itu free, jadi dibiayai melalui APBN. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pelatihan yang dibiayai dari APBD. Jadi terus kita akan bina secara berkesinambungan. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang selain ada kebijakan yang telah tertulis dalam Perda tadi, juga didukung dengan pelatihan-pelatihan yang sudah difasilitasi oleh Disperindak Kota Pekanbaru. Nah, kalau Pak Ali melihat sendiri bagaimana sebenarnya potensi batik Pekanbaru ini terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru, Pak? Kalau bicara potensi ini sangat besar, karena memang kebutuhan akan sandang itu tidak pernah berhenti. Betul. Setiap kita pasti butuh pakaian, jadi tidak akan pernah berhenti, maka secara potensi ini sangat besar. Tinggal kita bagaimana mengemasnya sedemikian rupa, sehingga batik Kota Pekanbaru ini betul-betul jadi menarik dan diminati oleh warganya sendiri dan juga warga pendatang lainnya. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Jadi beberapa kelompok usaha yang ada di Pekanbaru ini, itu terus kita pantau perkembangannya. Dari yang peserta yang telah kita latih, kita tempatkan pada kelompok-kelompok usaha ini tadi. Sehingga mereka bisa membina dan terus mengembangkan kemampuan mereka. Nah, sejauh ini memang permintaan terhadap batik Pekanbaru ini baru sebatas pesanan. Dan itu memang kita akui, karena memang kita belum mempromosikan secara besar-besaran gitu. Nah, setelah ini barulah kami nanti akan melakukan promosi secara gencar, sehingga nanti batik Pekanbaru betul-betul dikenal oleh masyarakat luas. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Ali tadi terkait dengan batik Pekanbaru, butuh promosi yang lebih gencar lagi. Nah, bicara soal promosi, saya mau ke Ibu Masria. Nah, Bu,
selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Saya mau tanya dulu, sebenarnya kalau menurut pandangan Bu Mas Ria, hubungan antara Disbudpar dengan batik ini seperti apa sih Bu? Oke Mbak Bipin, jadi sebetulnya kita perkenalkan dirilah dulu ya. Siap. Dengan siapa sebetulnya, apa sebetulnya Disbudpar. Disbudpar. Dari sebutannya saja kita sebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Betul. Ada 2 unsur di situ. Pertama kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bidang kebudayaan tugas dinas adalah pertama menggali budaya, mengembangkan budaya, dan melestarikan. Di bidang pariwisata tugas kita adalah bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Kota Pekanbaru. Tentunya dengan menciptakan berbagai magnet daya tarik di Kota Pekanbaru supaya wisatawan datang ke Pekanbaru. Betul. Sekarang hubungan dengan batik apa? Nah, Ternyata kedua-duanya berhubungan dengan batik. oke. Dari segi budaya, sebagaimana kita ketahui tadi 2 pembicara sebelumnya sudah menyebutkan bahwa batik ini adalah budaya, warisan budaya Indonesia. Bahkan kita juga Indonesia sudah menetapkan bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Betul. Nah, sekarang tugas kita mengembangkan. Jadi kalau dulunya mungkin batik lebih dikenal di Jawa, sekarang di seluruh daerah di Indonesia sudah mempunyai batik khas. Begitu juga di Riau. Nah, Riau ini ada 12 kabupaten kota dan kita memang baru atas ide-ide dari Dekranasda, alhamdulillah ini nanti ke pariwisata untuk mempromosikan, sekarang masih bidang budaya ya. Kita sudah menemukan salah satu motif khusus Kota Pekanbaru dengan proses, ada berproses tadi kata Ibu Sekda. Betul. Atau dari Dekranasda. Mulai daripada Ibu tadi menyebutkan kita mengadakan sayembara motif sehingga dapatlah motif khas kita. Kemudian mengadakan pelatihan. Setelah pelatihan promosinya ada pada kita. Waduh, hilirnya Isia. Sekarang promosi di mana? Di pariwisata. Tadi kebudayaan kita kembangkan dengan motif khas Pekanbaru. Selama ini kalau ini kan motif Riau. Betul. Sekarang turunannya lagi adalah yang nanti akan kita launching. Betul. Jadi kami belum ada yang memakai itu ya. Karena nanti kita launching. Masih disimpan dulu ya. Iya. Siap. Jadi di bidang pariwisata kita akan mempromosikannya. Karena tadi tujuan kita adalah akan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dengan menciptakan berbagai magnet atau daya tarik. Kita harapkan batik dengan motif khas Pekanbaru ini nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kota Pekanbaru. Bagaimana caranya kita supaya wisatawan datang ke Pekanbaru? Tentunya dengan mempromosikannya. Promosinya seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa pariwisata itu mengampu 17 subsektor aircraft. Salah satu aircraft adalah fashion. Nah, dan fashion serta kuliner itu adalah yang terbaik di Kota Pekanbaru. Fashion dan kuliner. Oke. Oke, kita ambil fashionnya saja. Oleh karena itu untuk mempromosikannya batik kita yang baru lahir, yang akan lahir nanti malam. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai desainer terkenal di Kota Pekanbaru. Nanti malam para desainer akan menampilkan berbagai model, model-model terkenal Pekanbaru juga. Betul. Untuk nanti tampil di sini. Jadi mari semua masyarakat Pekanbaru atau pemasyarakat yang sekarang lagi berada di Pekanbaru untuk hadir beramai-ramai di LW ini nanti malam jam 19.30 untuk menyaksikan apa dan bagaimana batik Pekanbaru. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu sekalian. Jadi makin penasaran nih karena Bu Mas Ria aja bilangnya nanti di launching. Nanti akan ditampilkan hasil karya para desainer yang luar biasa. Itu berarti merupakan salah satu dari cara mempromosikan batik Pekanbaru. Nah, sebelum nanti malam kita saksikan untuk penampilan parade batik Pekanbaru, saya ingin tahu juga nih,
Saya nanti mau minta tips juga nanti dari Ibu Fitriani, tapi sebelumnya saya ke Ibu Meme dulu. Ini kan outfitnya padu padannya luar biasa nih. Saya mau tanya dan juga berbagi dong Bu, tipsnya. Nah, tips padu padan kita, terutama nih buat perempuan biasanya ya, yang suka tampil dengan batik tapi dengan model yang berbeda-beda. Tapi bisa dipadu padankan sebagai outfit untuk ke kantor bisa, untuk kondangan bisa, untuk jalan ke mall bisa. Itu seperti apa sih tipsnya? Kalau dari Ibu Mem terlebih dahulu seperti apa? Oke, kalau kebetulan ya karena kita di Dinas Pariwisata dekat dengan para desainer, hal seperti itu tidaklah susah. Gitu. Tapi mungkin bagi ibu-ibu lainnya yang mungkin tidak di bidang pariwisata agak susah ya. Betul. Jadi sebetulnya kita tinggal sebetulnya ada rumusnya loh itu. Ada rumusnya? Ada rumusnya. Waduh, ini kita harus. Tapi ini perlu waktu 2 SKS. Oh aduh, wah 2 SKS gitu ya. Tips padu padannya ya. Iya betul. Seperti apa nih kalau versinya Ibu Mas Ria seperti apa? Jadi alhamdulillah ya batik kita ini mempunyai warna-warni yang sangat-sangat kombinasinya sangat bagus. Oke. Sehingga kita tidak payah mencarikan padu padannya. Oke. Semisalnya di dalam baju tersebut ada dalam satu bahan itu ada warnanya merah, ada juga abu-abu, ada hitam di situ. Tergantung kita ini tadi mau misalnya seperti ini, ada kuning, ada merah dan ada abu-abu. Sekarang kombinasi kita mau apa? Kita sebetulnya tipsnya cari yang paling sedikit warnanya di sini. Sebenarnya. Tetapi kalau sekarang udah zamannya nabrak-nabrak, betul. Mana kita selera kita saja. Karena pasti cocok saja kalau batik khas Pekanbaru dipadu-padankan asal ada warna pokoknya di dalam. Tipsnya silakan dicoba. Silakan dicoba, tepuk tangan dulu dong. Jadi bisa dipadu-padankan karena warnanya tadi ya, yang bisa masuk cocok dipadu-padankan dengan outfit lainnya, bisa dengan hijab, dengan celana, dengan tas ya. Oke, itu tadi tips dari Ibu Mas Ria. Saya mau tanya Bu Sekda izin. Kalau tips dari Ibu Fitriani sendiri, tips padu padan outfit biasanya untuk agenda-agenda pemerintahan, ini padu padannya seperti apa Bu? Sebenarnya kita khususnya perempuan itu sudah mempunyai naluri sebenarnya. Aduh. Siap. Naluri dari visualnya itu sudah bermain. Melihat dari warna yang tampil di bahan yang sudah menjadi fashion, menjadi baju, itu tidak perlu disampaikan, sudah tahu ini cocoknya sama ini. Jadi cuman menentukan model yang disesuaikan dengan acara saja. Misal mana yang resmi, mana yang casual, mana saat kondangan. Betul. Mungkin tentang modelnya saja. Tapi untuk padu padan insya Allah seluruh ibu-ibu wanita Kota Pekanbaru sudah mempunyai naluri untuk itu semua. Waduh, fashionable. Dan nanti malam insya Allah itu bisa sebagai narasumber dilihat baju-baju yang akan dipakai oleh para model dan beberapa pasang kepala dinas beserta istri nanti malam akan ikut menjadi fashion show. Waduh, tepuk tangan dulu dah. Saya benar-benar jadi penasaran karena memang nanti malam itu menjadi inspirasi kita untuk tampil dengan batik Pekanbaru. Kalau bapak-bapak ya pasti modelnya memang kemeja aja ya Pali ya. Tapi buat yang ibu-ibu itu jadi inspirasi kita. Mungkin dari para desainer tampil mungkin dengan model yang lebih up to date, lebih lebih kompleks. Tapi jangan sedih, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitriani tadi bahwasannya nanti ada para kepala dinas akan hadir. Jadi bisa jadi inspirasi juga ya Bu ya? Betul sekali. Mungkin tidak hanya 10 kepala dinas yang akan maju sebagai peserta fashion show dan seluruh kepala dinas yang di lingkungan Pemko Pekanbaru itu akan menggunakan batik Pekanbaru nanti malam. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ada yang sudah pakai batiknya pada hari ini? Oh udah ada ya, siap. Sudah ada Ibu PKK. Waduh luar biasa, udah standby ya, siap. Nah sekarang di depan kita ini sudah ada contoh batiknya. Mungkin boleh kita tampilkan sejenak ini kira-kira motif apa ini nih Bu?
Yang di bawah ini adalah motif riak kuntum. Oke, motif Dan- riak kuntum. Nah, Di atasnya inilah motif Bandar Baru Gedung Tenayan. Bandar Baru Gedung Tenayan ya, perkantoran wali kota di Tenayan ya. Nah, Ya, mungkin betul. boleh nanti di zoom oleh teman-teman dari Ceria TV untuk ditampilkan untuk motifnya ya. Ya, karena Gedung Tenayan hanya ada di Pekanbaru. Hanya ada di Pekanbaru, nggak ada di yang Betul. lain ya. Tidak ada. Dan Oke. riak kuntum ini juga rumah Tuan Kadi hanya ada di Kota Pekanbaru. Baik, siap. Jadi benar-benar khas Pekanbaru. Betul, Mbak Pipin. Tepuk tangan lagi dong. Baik, nanti satu persatu detail dari motifnya akan dibahas pada sesi bedah batik. Kemudian saya mau ke Pak Ali. Karena tadi saya nggak mungkin bertanya tips and trick fashion, iya Pak. Sekarang saya mau bertanya mungkin terkait dengan produksi. Nah, produksi dari UMKM kita, terutama untuk bidang fashion. Sejauh ini sepengetahuan Pak Ali seperti apa produksi dari para UMKM kita untuk menghasilkan batik dan tenun Pekanbaru? Baik, terkait untuk produksi ke depannya nanti, kami bekerjasama dengan Dekranasda akan lebih mengaktifkan KUB-KUB yang ada. Oke. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya tenaga-tenaga pembatik yang sudah kita latih, tinggal kita menempatkan di KUB-KUB tersebut. Nah, nanti melalui Dekranasda kita akan bina terus secara kontinu kepada mereka, Oke. sehingga mereka bisa terus berproduksi. Jadi tidak adanya pesanan, kita berharap mereka terus produksi gitu. Terus produksi. Iya, karena ke betul. depan kami juga berencana akan membuat semacam peraturan dari wali kota Ya. bahwa mewajibkan kepada seluruh ASN untuk menggunakan batik khas Pekanbaru. Nah, itu Ya, di dia. samping itu bukan hanya kepada ASN, kami juga berencana semua perkantoran baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Pekanbaru ini akan kita himbau, kalau mungkin tidak bisa mewajibkan, tapi kita himbau untuk memakai batik Kota Pekanbaru. Nanti kita akan buat peraturannya ke depan nanti ya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa, menurut saya ini salah satu langkah yang luar biasa yang kedepannya apabila bisa dilaksanakan, ini sangat mendukung sekali potensi dari UMKM kita, terutama khususnya fashion dan batik Pekanbaru untuk semakin berkembang ya Pak ya. Oke, mungkin terakhir harapan dari Pak Ali sendiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk batik Pekanbaru, harapannya seperti apa Pak? Kita berharap batik Pekanbaru ini maju terus. Itulah harapan kami. Jangan berhenti di sini saja. Teruslah berkarya. Karena memang kalau memang aturan-aturan itu sudah bisa dijalankan dengan baik, saya yakin produksi kita akan tidak mencukupi gitu. Nah, ketika ini sudah digemari oleh masyarakat dan diketahui oleh masyarakat, saya yakin nanti batik-batik Pekanbaru ini akan menjamur gitu. Jadi makanya saya mau berpesan kepada pelaku usaha batik, teruslah berkarya. Insya Allah dari pemerintah Kota Pekanbaru akan sangat mendukung dan siap memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Baik, teruslah berkarya ya. Ada tidak ada pesanan? Gas terus ya Pak ya. Baik, nah kemudian ke Ibu Masria. Nah sekarang ini kita sudah mulai memasuki dan mudah-mudahan ya pandemi benar-benar berakhir. Pariwisata tampaknya sudah mulai bergeliat kembali, apalagi dibuka penerbangan sudah mulai lancar kembali. Otomatis pariwisata sudah mulai tumbuh kembali, bernafas lega kembali. Nah kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana ke depannya ini terkait dengan pariwisata yang sejalan dengan batik Pekanbaru ke depannya? Baik, jadi sejalan dengan batik motif Pekanbaru, pariwisata ini kita harapkan karena tadi kita untuk menarik para wisatawan kita harus mempunyai daya tarik. Jadi wisatawan kita harapkan tidak hanya jalan-jalan ke sini tetapi juga membeli oleh-oleh. Jadi kita harapkan batik tidak hanya untuk pakaian yang tadi termasuk promosi sebagaimana disebutkan Pak Ali, kita semua dinas, instansi harus memakai batik Pekanbaru itu juga adalah satu promosi. Kita harapkan juga nanti anak-anak sekolah, semua sekolah, baik swasta maupun negeri juga memakai batik khas Pekanbaru. Harapan kita lagi ke depannya dikembangkan lagi dengan berbagai aircraft. Misalnya tempat tisu dari batiknya motif Pekanbaru. Kemudian alas meja kita juga, taplak mejanya dari
dari batik motif khas Pekanbaru. Kita harapkan berbagai kreativitas dari batik motif khas Pekanbaru. Sehingga nanti itu akan menjadi daya tarik daripada wisatawan untuk datang ke Pekanbaru. Tujuan datang ke Pekanbaru apa? Selain mungkin ada meeting segala macam yang akan tetapi ada oleh-oleh yang akan dibawa. Apa yang dicarinya? Batik khas Pekanbaru. Ini harapan kita. Dengan adanya batik khas Pekanbaru akan menambah jumlah pengunjung ke Pekanbaru. Siap, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Basria. Dan selanjutnya terakhir nih kepada Ibu Fitriani Jamil ya, untuk harapan ke depannya terkait dengan Bakti Pekanbaru, terutama mungkin buat anak-anak muda kita Pekanbaru, seperti apa Bu? Sebenarnya kami berharap tidak hanya sekedar kalangan muda, khususnya untuk masyarakat Pekanbaru lebih mencintai batik Pekanbaru, dan harapan kedepannya tidak hanya Pekanbaru ya saja. Kita akan menasionalkan dan menginternasionalkan batik Pekanbaru. Dari segi marketing nanti kita akan tidak hanya di Dekranasda saja, kita akan berusaha secara online bekerja sama dengan melalui Shopee, Tokopedia, dan itu sebagai salah satu bentuk produksi kita dan promosi kita untuk ke luar dari kota Pekanbaru. Insya Allah seperti itu kita maunya. Luar biasa. Jadi penjualan offline didukung penjualan online di marketplace. Sekali. Luar biasa. Kalau misalnya untuk masyarakat Pekanbaru yang ingin mendapatkan batik Pekanbaru bisa menuju kemana? Untuk sekarang kita masih di Dekranasda Kota Pekanbaru di Jalan Durian nomor 74. Oke, di Jalan Durian nomor 74 langsung di Dekranasda Kota Pekanbaru. Nah, yang belum dapat kebagian bisa inden dulu ya. Bisa PO. Bisa di PO. samping kita ada stand bazar, sekalian juga ada pojok batik. Betul. Bagi pengunjung dari LW yang akan mencoba seperti apa sih seperti membuat batik Pekanbaru itu sendiri, kita sudah siapkan di pojok batik. Oke, jadi sudah ada untuk stand batiknya, juga ada pojok batiknya ya. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, kalau begitu kami ucapkan kepada para narasumber kita untuk sesi talk show batik. Karena setelah ini Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa Ceria TV yang berada di rumah, setelah ini kita masih akan ada sesi bedah batik. Yakni sesi khusus untuk mendalami seperti apa motif dan juga pembuatan batik khas Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitriani Jamil selaku Wakil Ketua 2 Dekranasda Kota Pekanbaru. Terima kasih Bapak Ali Imron Esos selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Serta terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Masria selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah hadir dan sharing bersama kita di sesi talk show batik pada hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk pengunjung setia dari Living World Pekanbaru serta untuk pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti malam harus datang ke Living World. Karena malam hari ini kurang lebih di pukul 7 malam nanti kita akan mengadakan rangkaian peluncuran batik Pekanbaru dengan tema kita Ria Kuntum di Atas Awan Bangkit Bersinergi, yang insya Allah nanti malam akan diluncurkan langsung oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru. Dan akhirnya demikianlah untuk sesi talk show yang pertama pada kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya Vivin pamit undur diri, sampai jumpa nanti di sesi bedah talk show bedah batik Pekanbaru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.